Kalian tahu gak apa itu korupsi? Korupsi itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, kan sekarang kita udah tahu nih apa arti korupsi. Tapi kalian tahu gak penyebab korupsi itu apa aja? Menurut Jack Bologna, penyebab-penyebab orang melakukan korupsi itu ada 4, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan atau ekspos. Nah, teman-teman, kita kan udah tahu apa itu korupsi. Aku juga mau kasih tahu loh dampak korupsi itu apa aja. Dampak korupsi mulai dari menghambat pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, serta investasi. Tapi tidak sampai di situ aja loh. Pendapatan pajak negara juga dapat berkurang dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan juga akan terganggu. Nah, saking banyaknya korupsi ini, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan loh terhadap hukum dan supremasi hukum. Waduh, kacau dong. Kacau banget nih kalau bisa sampai kayak gitu. Kita tuh nggak boleh membiarkan sampai seperti itu dong. Tunggu dulu. Tapi di Indonesia tuh pernah ada satu kasus besar sekali yang merugikan negara. Mau tahu nggak kalian apa? Pasti tahu dong, IKTP. Siapa sih yang nggak tahu kasus ini? Kasus ini menciptakan kerugian negara 2,3 triliun. Wah, besar ya. Berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Pertama, akhiri impunitas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman atau kerugian. Kedua, mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Ketiga, memberikan kontribusi. Sebagai masyarakat, berinvestasilah dalam institusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, meskipun sifatnya sangat terbatas dan tentunya disertai dengan berbagai aturan yang sudah ada sebelumnya. Keempat, menutup celah internasional. Salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak adalah saat pejabat publik melakukan pencurian uang dan menyembunyikan di negara lain, sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memiliki sistem yang maju dan mampu menghentikan transaksi gelap yang terjadi. Kelima, menetapkan langkah yang sangat tepat. Saat mengambil sebuah keputusan dan strategi tentunya harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah-langkah yang sudah diambil. Juga melakukan antisipasi saat situasi di lapangan berubah dengan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan untuk segera dihapuskan pencegahan dan penindakan secara serius atau tegas di Indonesia. Apabila tindakan korupsi ini bisa dilakukan terus-menerus, maka membuat negara Indonesia menjadi hancur ke depannya. Pembelajaran harus dimulai dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada anak sejak dini sampai anak nantinya akan mengetahui tentang bahayanya korupsi itu sendiri, sehingga efek dan dampaknya saat tumbuh dewasa mereka akan mengalami bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak dibenarkan, yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Ada akibat hukum yang ditimbulkan apabila seseorang melakukan tindakan korupsi.